Puji Tuhan, selamat malam. Malam hari ini acara ibadah Rayon Nazaret kita akan segera mulaikan. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam anakmu Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan kami datang lagi kepadamu. Kami mau memuji dan mengagungkan kebesaran-Mu. Biar acara demi acara yang kami akan tempuh pada malam hari ini, kami hanya taruh dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Teristimewa kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami semua yang mendengar, Engkau senantiasa urapi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka dan alaskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyanyi pujian Aku Jalan Kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya, firman Allah tidak berubah. Peganglah kitab suci, setialah sampai mati, firman Allah tidak berubah. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya, firman Allah tidak berubah. Peganglah kitab suci, setialah sampai mati, firman Allah tidak berubah. Yang selamatkan sayalah Al-Masih yang berkuasa dari maut dan neraka. Dia bebaskan sayalah, Dia selamatkan sayalah. Al-Masih yang Berkuasa dari maut dan neraka. Dia bebaskan sayalah, yang selamatkan sayalah. Al-Masih yang Berkuasa dari maut dan neraka. Dia bebaskan saya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dan kita menyanyi pujian Saat Ku Tak Melihat Jalan.
C. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjiku, berharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena malam hari ini kami boleh beribadah lagi. Trisnya mendengarkan firman-Mu. Hamba akan memulaikan khotbah serial tentang kitab Galatia. Tuhan tolong kami sebagaimana Tuhan telah menolong hamba-Mu pada waktu yang lampau. Sekarang juga pasti Tuhan menolong. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur padamu dan kami akan mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sebagaimana saya telah menyelesaikan khotbah serial Kitab Wahyu, walaupun tidak diungkapkan sejelas-jelasnya karena kondisi yang singkat ini. Malam hari ini saya akan mulai melaksanakan tugas lagi, melayani jemaat, dan saya akan berkhotbah tentang kitab Galatia. Mari kita membaca Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku. Kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saya bersyukur karena kita boleh lagi memulai suatu bagian dari kitab dalam Alkitab. Dan tahukah saudara bahwa kita telah beribadah di gereja 2 kali, tetapi
hari-hari biasa kita belum bisa beribadah di gereja. Dan kita belum bisa beribadah di rumah-rumah. Kita baru bisa beribadah hari Minggu. Dan itulah sebabnya, saudara, hari Selasa dan hari Jumat malam saya akan melayani saudara-saudara sebagaimana saya melayani di waktu yang lampau. Cuma kali ini hari Minggu pagi saya melayani di gereja, tidak lagi lewat online. Saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara, apa yang kita baca suatu hal yang kita mungkin anggap biasa, tetapi saudara-saudara, mari, pengirim surat ini adalah Paulus, dari Paulus. Penerima surat ini adalah jemaat-jemaat di daerah Galatia. Tahun penulisan diperkirakan penulisan surat ini sekitar tahun 55 sampai 58 Anno Domini atau sudah Yesus mati. Sebab kemungkinan besar Galatia yang dimaksud oleh Paulus adalah provinsi Galatia. Galatia di utara ditambah dengan beberapa daerah di sebelah selatan. Jadi Galatia itu bukan sebuah kota, tetapi sebuah daerah, saudara-saudara. Tempat penulisan, bila Galatia yang dimaksud adalah provinsi Galatia dan tahun penulisannya sekitar tahun 55-58 sampai 58 Anno Domini, maka kemungkinan besar surat ini ditulis dari Makedonia pada misi penjelasan Paulus yang ketiga. Ajaran-ajaran penting dalam kitab Galatia ini. Galatia adalah salah satu surat jemaat terpenting dari surat-surat tulisan Paulus. Surat Roma mengungkapkan tentang kebenaran Allah yang diungkapkan lewat Injil, dan orang percaya dibenarkan oleh iman karena berita Injil itu. Surat Galatia memberi penekanan pada Injil itu juga, pembenaran oleh iman bukan oleh Taurat, dan Yesus Kristus yang memerdekakan manusia dari kuasa dosa dan kutuk Taurat. Dari segi doktrin keselamatan, surat Roma bersifat umum. Surat Galatia mempunyai penekanan khusus. Surat Galatia mengungkapkan hakikat dan fungsi Taurat serta memberi perbandingan dengan penjelasan yang luas. Surat Galatia mengungkapkan karya Yesus Kristus yang memerdekakan manusia dari perhambaan dosa dan hukuman pengawalan Taurat. Tidak salah bila surat Galatia itu oleh beberapa penafsir dianalogikan sebagai Magna Carta atau the Great Charternya manusia. Itu adalah salah satu charter atau pernyataan yang luar biasa di Inggris, saudara-saudara. Disebut Magna Carta karena makna artinya besar, dan carta artinya charter, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, suatu carta yang besar di mana saudara-saudara kemerdekaan manusia mulai diungkapkan secara nyata. Nah, perhatikan baik-baik. Satu hal yang juga penting untuk diberi perhatian ialah upaya Paulus membela otoritas kerasulannya. Walaupun hal ini cenderung bersifat praktis, tetapi harus dijelaskan juga dampak bagi pengajaran. Dalam Alkitab, ajaran dan sang pengajar harus menyatu. Allah memberi tugas kepada manusia orang percaya untuk menginjili dunia serta mengajarkan seluruh kehendaknya. Itulah sebabnya Allah memanggil orang-orang dengan panggilan pelayanan yang berbeda-beda, sekaligus memberi otoritas kepada mereka yang mau mengikuti panggilan Allah itu. Dengan otoritas itu mereka pergi memberitakan Injil dan mengajarkan kehendak Allah bagi keselamatan manusia itu. Matius 28 ayat 19-20 jelas di sana. Untuk mementahkan berita Injil dan pengajaran itu, maka salah satu langkah paling praktis adalah menghancurkan otoritas sang pemberita dan pengajar tersebut. Bila otoritas kerasulan dari Paulus menjadi hancur, maka semua berita Injil dan pengajaran juga akan turut menjadi hancur. Saudara-saudara, saya selain seorang gembala adalah seorang guru. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur karena saya punya bagian yang indah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya menyadari apa yang terjadi kepada
Paulus itu, saudara-saudara. Karena itu juga pengalaman dalam kehidupan pelayanan saya. Mari kita membaca pasal 1 ayat 1-5. Secara umum bentuk salam itu tidak banyak berbeda dengan salam-salam pembukaan lainnya dari dalam surat-surat pada jemaat-jemaat. A. Penulis surat bersama rekan-rekannya kalau ada. Mari kita membaca. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang bersama-sama dengan aku. Ingat baik-baik saudara-saudara, itu adalah cara orang dulu menulis surat. Kalau sekarang kepada yang terhormat. Siapa? Kemudian dengan hormat. Jadi kalau surat sekarang kepada yang terhormat, lalu dengan hormat. Tetapi zaman itu, saudara-saudara, di cara menulis pembukaan suratnya bukan seperti zaman sekarang. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara, A. Penulis surat bersama rekan-rekannya kalau ada. B. Kepada para pembaca surat tersebut. Kepada jemaat di Galatia, ayat 2 bagian B. Saudara-saudara, itu kepada jemaat. Nah, ketiga, berkat dari Allah. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan diri karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita. Saudara-saudara, itu adalah bagian ketiga dari pembukaan surat ini. Ini kalau kita mau menguraikannya, maka luar biasa kata kasih karunia itu, saudara-saudara, adalah berkat yang indah, saudara, dan damai sejahtera, saudara. Jadi mari kita berpikir dengan benar bahwa yang menulis itu adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan kata-kata yang menjadi firman Allah. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Nah, saudara, yang keempat, kemuliaan bagi Allah. Baginya lah, ayat 5, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, ini adalah bagian pembukaan dari surat Galatia. Hanya satu keistimewaan dalam salam pembukaan kali ini, yakni penegasan atas kerasulannya. Saudara-saudara, kita akan belajar dalam kitab Galatia bagaimana orang-orang yang tidak setuju tentang kerasulan Paulus. Tetapi itulah sebabnya, saudara-saudara, dia mengungkapkan kerasulannya dan bagaimana dengan tegas dia menentang para orang-orang yang memegang Taurat itu, saudara-saudara. Dan mari kita melihat ayat 1. Paulus menegaskan bahwa ia rasul. Kerasulan itu bukan dari manusia. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia. Paulus tidak membutuhkan surat pujian. Saudara-saudara, zaman dulu, kalau ada seorang hamba Tuhan pergi ke daerah lain, maka dia perlu ada surat pujian. Mari kita membaca 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Saudara-saudara, 2 Korintus pasal 3 ayat 1. 2 Korintus pasal 3 ayat 1. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Jadi saudara-saudara, orang-orang pada zaman itu komunikasinya masih lambat sekali. Kalau sekarang begitu dia ke sana, orang di sini telepon, oh payah dia, nah, langsung tidak jadi, tidak laku lah dia, saudara-saudara. Tetapi kalau zaman dulu mesti ada surat, saudara-saudara, sebagai surat pujian
yang menjadi pengantar supaya orang itu boleh melayani dengan baik. Jadi saudara-saudara perhatikan baik-baik. Untuk memperkenalkannya sebagai hamba Tuhan, surat pujiannya adalah bukti pelayanan berupa jemaat-jemaat yang didirikan dalam pelayanannya. Kita membaca 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kamu itu adalah jemaat-jemaat yang menjadi bukti pelayanan kerasulan Paulus. Ingat baik-baik, kamu adalah surat pujian kami. Jadi tidak perlu surat pujian secara tertulis, karena jemaat-jemaat yang didirikan Paulus itu luar biasa banyak, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, dari cerita dari mulut ke mulut saja sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, perhatikan baik-baik. B, bukan karena manusia. Mari kita membaca Galatia pasal 1 ayat 1. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Jadi pertama bukan dari manusia, kedua bukan karena manusia. Kita membaca Kisah pasal 1 ayat 20-26 menceritakan bagaimana para rasul itu berkeinginan mengisi lowongan yang ditinggalkan Yudas Iskariot. Mereka melaksanakan niat itu, lalu Matiaslah yang terpilih sebagai rasul. Tetapi banyak penafsir berpendapat bahwa pilihan itu adalah pilihan manusiawi, pilihan Tuhan bukan kepadanya. Hal itu terbukti bahwa nama Matias tidak pernah lagi disebut-sebut baik dalam kitab Perjanjian Baru maupun dalam sejarah gereja, yang biasanya mengutip dari buku-buku kuno tulisan orang-orang yang hidup sesudah zaman rasul itu. Saudara-saudara, saya mengutipnya dari penulis-penulis. Mari saya dari penulis-penulis. Saya mengutipnya dari Donald Guthrie, Tafsiran Alkitab Masa Kini, buku 3 halaman 354-355. Henry H. Haley, Penuntun ke dalam Perjanjian Baru, halaman 172-173. Jadi saudara-saudara, itu adalah pendapat para penafsir, dan itu benar, saudara-saudara. Dengan demikian, mari kita berpikir dengan baik, saudara-saudara. Nah, mari saudara-saudara, Paulus mempunyai lingkup pelayanan sebagaimana ditetapkan Allah baginya. Mari kita membaca Galatia 2 ayat 7-9. Galatia 2 ayat 7-9. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tidak bersunat, sama seperti Petrus untuk orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang bersunat, ia juga telah memberi kekuatan kepadaku untuk orang-orang kafir. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sebuah guru jemaat berjabat tangan dengan aku dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang kafir dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena ini juga menjadi bagian dalam hidup saya. Nah, perhatikan baik-baik saudara-saudara. Mari kita membaca 2 Korintus pasal 10. 2 Korintus pasal 10 ayat 12-18. Memang kami tidak berani menggolongkan diri atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan dirinya sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan mereka sendiri. Tidak bijaksana.
Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap dalam batas-batas daerah kerjaan yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Jadi saudara-saudara, Paulus tetap konsisten pada batas-batas patok yang ditetapkan Allah bagi dia. Ingat baik-baik saudara-saudara. Sebab dalam pemberitaan Injil Kristus kami telah sampai pada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan dilakukan oleh orang lain daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Jadi saudara-saudara, itu suatu konsistensi yang luar biasa, saudara-saudara. Tetapi kami berharap apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan dapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil yang dicapai oleh orang lain. Ayat 17-18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi saudara-saudara, biarlah kita jangan memuji diri kita sendiri, melainkan kita hendaklah dipuji oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah hal yang penting untuk kita pegang sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. C. Paulus seorang rasul karena Kristus Yesus dan Allah Bapa yang sudah membangkitkan dari antara orang mati. Jaminan kerasulan yang pasti dari Paulus. Buktinya adalah kehidupan Paulus itu sendiri. Galatia 6 ayat 17. Galatia 6 ayat 17. Apa dia bilang? Selanjutnya, jangan ada orang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Jadi dalam tubuhnya, kalau saudara membaca dalam 2 Korintus bagaimana Paulus dianiaya dengan cambuk, saudara-saudara, kemudian dia hampir tenggelam dan macam-macam penyakit yang dia alami, saudara-saudara, itu adalah tanda-tanda milik Kristus, saudara-saudara, yang tidak bisa dilepaskan. Itu saudara-saudara merupakan cap yang luar biasa. Kalau udah sumbah, saudara-saudara, dicap TK atau apapun juga, saudara-saudara. Dan itulah cap kehidupan yang dialami oleh Paulus, sehingga tidak bisa diubah dan tidak bisa dipalsukan oleh siapapun juga. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar, saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara-saudara, kita akan memulai belajar tentang kitab Galatia ini, karena kitab ini sangat penting untuk kita mengerti. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan selalu menolong dan Roh Kudus senantiasa mengingatkan segala firman yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dan kita menyanyi pujian Ku Tidak Takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Kau Allahku. Engkau
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus Sekali lagi ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak rimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau masuk kawanku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh memulai lagi bagian daripada firman-Mu yang di kitab Galatia. Tuhan tolong hamba-Mu, karena apa yang hamba kerjakan bukan dengan kekuatan dan kepintaran manusia, melainkan hanya dari Tuhan saja. Dan Tuhan membuka mata hati dan pemikiran para pendengarnya, supaya mereka boleh mengerti akan kebenaran dan diberkati di dalam Tuhan, dan makin teguh mengiring Engkau dan membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Bapa surga. Kami percaya Tuhan sudah dengar doa kami. Kekasih-kekasihku, biarlah kita masih tinggal di rumah dengan tenang. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa menjadi bagian kita. Cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus
menyertai kita, dan anugerah Allah Roh Kudus menjadi bagian kita, sehingga Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan saya percaya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati akan kehidupan kita semua. Puji Tuhan, sebagai pengumuman hari Jumat ada doa dan puasa, dan hari Minggu kita akan beribadah di gereja. Amin.